laki-laki ini tuh baik banget Bu sama Sisil. Dan dia juga bilang kalau dia mau pisah sama istrinya. Katanya dia udah gak cinta sama istrinya, terus dia cintanya sama aku. Kalau kayak gitu tuh berarti Sisil tergolong pelakor ya Bu? Sial. Gimana pun posisinya, laki-laki ini masih punya ikatan dengan seorang istri. Ya. Berarti kan tetap aja kamu termasuk orang ketiga. Saya sebenarnya nggak ada hak untuk ikut campur urusan kamu, Sil. Tapi kamu wanita yang baik. Saya peduli sama kamu karena kamu sangat care sekali sama saya, kamu support saya. Baik di pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Makanya itu saya itu menganggap kamu udah lebih dari sekedar karyawan saya. Saya sayang sama kamu layaknya saya sayang sama adik saya sendiri. Makanya itu saya sangat menyayangkan sih kalau sampai kamu punya hubungan seperti ini. Jujur Bu, sebenarnya Sisil juga gak mau kayak gini. Tapi laki-laki dia tuh baik banget Bu sama Sisil. Dia juga udah bantu banyak keluarga Sisil. Sisil banyak utang budi sama dia Bu. Jadi Sisil juga gak bisa kontrol perasaan Sisil. Lama-lama Sisil jadi sayang juga sama dia. Iya. Saya ngerti, ini pasti sulit buat kamu. Tapi semoga kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik buat kamu ya, Sil. Dah, jangan nangis. Iya. Hai Mas. Hai sayang, pulang sekarang? Iya, oke. Kamu oke kan, Sil? Saya tinggal ya. Iya, ntar besok mau atas. Sil? Bye, Sil. Hati Bu. Iya. Halo Jakarta Pride and Lovers. Gak kerasa udah banyak banget cerita yang udah aku share sama kalian tentang lika-liku percintaan, apalagi dengan program Orang Ketiga. Nah, kali ini kita punya tema yang beda banget sama biasanya. Kalau biasanya kita dapat point of view dari seorang perempuan, kali ini kita akan mendengarkan satu cerita yang point of view-nya dari seorang laki-laki. Ini pasti bakal beda banget sih, ya kan? Kapan lagi kita bakal dengerin cerita dari laki-laki yang bucin, ya? Oke, kali ini ada cerita dari seorang laki-laki namanya Rangga. Jadi Rangga ini bercerita, dia sudah membina rumah tangga, atau mungkin kayaknya sih membina percintaan selama 3 tahun dengan pasangannya. Dan ternyata selama 3 tahun itu Rangga mengaku kalau Rangga sudah berpoligami dari pasangan pertamanya.
Oke, kali ini kita akan mendengarkan langsung cerita dari Rangga. Apakah Rangga benar-benar berubah, setia pada satu perempuan, atau ternyata ada sisi cerita lain yang kita nggak tahu nih. Kita langsung dengerin ya. Hai Rangga, halo. Halo Ri, karena saya melihat kesetiaan istri saya yang nggak pernah mengeluh, sabar, dan sudah banyak berkorban. Istri saya bahkan meninggalkan karirnya untuk saya. Itu sebabnya saya... Mas, kok dimatiin sih, Mas? Kan aku pengen denger nih, bahasannya menarik, Mas. Gak jelas sayang, siarannya ngapain kita dengerin? Iya, bagus buat bahan masukan buat aku, Mas. Masukan apa sayang? Ya masukan aja buat introspeksi supaya suami aku tuh nggak kepikiran untuk poligami. Ngawur kamu tuh. Apa sih, Mas? Serius? Lagian nggak tahu ya, Mas. Aku jujur aku nggak ngerasa aku ada di ciri-ciri yang dibilang sama cowok tadi loh. Apa artinya aku bukan istri yang baik ya? Siapa yang bilang? Masa kamu dengerin omongan laki-laki tadi sih sayang? Istri yang baik itu relatif dan buat aku kamu yang terbaik, the best. Kalau percaya, jangan nyalain. Oke Rangga, terima kasih banyak atas ceritanya. Jujur saya sebagai penyiar yang dengerin langsung juga sedikit merinding ya. Apalagi kalau misalnya ada di satu posisi ceritanya seperti itu. Tapi kita harap aja kalau Rangga benar-benar berubah. Nah, kalau ini khusus untuk kamu yang berada dalam satu situasi percintaan yang kayaknya pasangannya ini ada ke arah perselingkuhan. Aku bakal bawain tips and trick menghadapi pasangan yang selingkuh. Oke, saya yakin yang ada di mobil sekarang penasaran banget tips and trick apa yang saya punya kalau misalnya pasangan kita selingkuh. Serem ya, serem banget. Saya sih sebenarnya amit-amit jangan sampai ketemu pasangan yang kayak gitu. Tapi ini penting banget. Yang pertama adalah kalau semisalnya kamu punya pasangan yang tiba-tiba jadi baik banget. Beda banget. Baiknya tuh bahkan kayak lebay. Yang gak pernah panggil sayang tiba-tiba, sayang kamu cantik banget hari ini. Nah kayak gitu, itu bisa jadi pura-pura baik atau bahkan dia mau nutupin kesalahannya. Mas, gedein Mas ini volumenya, Mas. Aku pengen denger nih. Salah. Mas, kok dimatiin sih, Mas? Aku pengen denger, Mas. Udahlah, ngapain sih kita dengerin siaran gak bermutu begini? Mas, ini tuh relate banget, Mas, bahasannya. Aku pengen denger. Ya masa ya kalau aku baik banget sama kamu terus kamu bilang aku selingkuh gitu nanti? Selingkuh nggak? Ya kamu lihat nggak aku selingkuh? Ya udah, Mas. Kalau kamu nggak ngerasa selingkuh, kamu nggak usah ngerasa tertuduh gitu dong. Ya tapi ngapain kalau kita dengerin siaran yang bikin perempuan tuh selalu negatif thinking sama pasangannya? Nggak penting, nggak usah lah, nggak usah didengerin. Yang kedua, bisa jadi kebalikannya. Kebalikannya maksudnya adalah kalau pasangan kamu tiba-tiba cuek banget. Yang biasanya perhatian, tiba-tiba cuek banget. Yang tiba-tiba gak peduliin kamu lagi ngapain. Atau bahkan bisa-bisa kalau misalnya kita nih sebagai perempuan, sebagai pasangan atau bahkan sebagai istri, udah masakin, tiba-tiba suami pulang ke rumah, terus tiba-tiba bilangnya, sorry beb, aku udah makan di luar. Wow, itu sakit hati banget ya. Itu kayak usaha kita nggak dihargai sama sekali. Nah, yang terakhir, last but not least, ini perlu dicatat. Kalau semisalnya mereka
suka telepon sembunyi-sembunyi. Suka telepon sembunyi-sembunyi, mojok di mana. Bilangnya sih, "Babe, I need a privacy." Aku butuh privacy, tapi ternyata ujung-ujungnya ngilang, gak ada kabar, bahkan sampai susah ditelepon. Ada yang ngerasa? Tuh kan mas, kamu nih matiin terus mas. Aku mau beli martabak. Mas.